Halo teman-teman semua, balik lagi bersama aku Febriansyah Putra Dela dengan 3 digit 5R008 dari program studi teknologi rekayasa otomasi Sekolah Vokasi Universitas Diponegoro pada praktikum sistem pengendali elektrik. Oke teman-teman, jadi pada pertemuan kali ini aku akan mengajak teman-teman untuk membahas tentang implementasi dan analisis pada PWM. Nah, sebelum kita memulai, di sini aku akan menjelaskan secara singkat gitu mengenai Arduino Mega dan ESP serta pinout yang digunakan. Oke, kita next. Nah, selanjutnya di slide pertama ini ada Arduino Mega. Arduino Mega 2560 dan memiliki jumlah pin paling banyak di antara semua jenis Arduino lainnya. Atmega 2560 dirancang untuk proyek yang membutuhkan banyak pin input atau output. Arduino ini memiliki 54 pin digital, 16 pin analog, serta beberapa port komunikasi seperti UART, SPL, dan IC I2C. Karena jumlah pin yang banyak, Arduino Mega sering digunakan pada proyek robotika, sistem kontrol, dan otomasi berdasarkan datasheet Atmega 2560. Arduino, Arduino Mega bekerja pada tegangan 5 volt dengan clock 16 MHz. Pada pin out Arduino Mega, pin digital diberikan label pada D0 sampai D53, pin analog A0 sampai A15, serta pin PWM ditandai dengan simbol min. Oke, next. Selanjutnya itu ada tentang ESP32S2 Lolit. ESP32S2 Mini adalah papan microcontroller berbasis ESP32S2 yang mendukung Wi-Fi dan memiliki performa tinggi. Berbeda dengan Arduino Mega, ESP32S2 Mini bekerja pada tegangan 3,3 volt dan memiliki prosesor 32 bit yang lebih cepat. Berarti ini cocok untuk aplikasi IoT, monitoring jarak jauh, dan sistem berbasis internet. Berdasarkan data ESP32S2, microcontroller ini memiliki GPIO multifungsi, ADC, PWM, serta antarmuka komunikasi seperti UART, SPI, dan I2C. Pada pinout ESP32S2 Mini, setiap pin dapat memiliki beberapa fungsi tergantung konfigurasi program, sehingga pengguna perlu memperhatikan datasheet untuk menghindari kesalahan penggunaan pin. Nah, di sebelah ada gambar dan pin-pin apa saja yang ada pada ESP32S2 Lolin. Oke, next. Nah, selanjutnya di sini aku akan membahas mengenai PWM atau Pulse Width Modulation. PWM adalah kepanjangan dari Pulse Width Modulation atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan menjadi modulasi lebar pulsa. Jadi, pada dasarnya PWM adalah suatu teknik modulasi yang mengubah lebar pulsa dengan nilai frekuensi dan amplitudo yang tetap. PWM dapat dianggap sebagai kebalikan dari ADC atau analog to digital converter yang mengkonversi sinyal analog ke digital. PWM atau pulse width modulation ini digunakan menghasilkan sinyal analog dari perangkat digital, contohnya dari microcontroller, dan PWM sendiri memiliki gelombang seperti pada gambar, yaitu gelombang naik dan turun seperti on atau off. Oke, selanjutnya yaitu nah, frekuensi PWM. PWM ini sangat berpengaruh terhadap frekuensi duty cycle seperti itu. Jadi, frekuensi PWM adalah jumlah siklus PWM dalam 1 detik atau menentukan berapa cepat PWM menyelesaikan satu periode. Satu periode adalah waktu on dan off penuh dari sinyal PWM. Biasanya sinyal PWM yang dihasilkan oleh microcontroller akan menghasilkan sekitar 500 Hz. Frekuensi tinggi tersebut akan digunakan dalam perangkat switching yang berkecepatan tinggi seperti inverter atau converter. Nah, seperti pada gambar di sini yang dimaksud on dan off itu apa sih? Ketika kondisi on, maka sinyal akan naik ke atas dan berbentuk kotak, dan ketika off, sinyal akan turun kembali dan berbentuk kotak seperti itu. Jadi sinyalnya tuh hanya naik turun, ketika naik dia on, ketika turun dia off seperti itu. Jadi mungkin seperti di sini dia
kondisi high atau on. Di sini dia kondisi low atau off seperti itu teman-teman. Nah, selanjutnya itu ada duty cycle. Apa sih itu duty cycle? Duty cycle merupakan rasio waktu denyut positif on ditandai dengan waktu denyut negatif off dalam satu periode atau cycle. Atau rasio waktu high on ditandai dengan waktu low atau off dalam satu periode. Nah, bisa disebutkan dalam gambar yang ada di samping gitu. Jadi duty cycle ini merupakan panjang dari ketika satu gelombang penuh. Satu gelombang penuh merupakan ketika dia naik dan turun dan kembali lagi ke sini, itu disebut dengan duty cycle 1 atau cycle 1. Ketika dia hanya ada atasnya doang atau puncaknya saja, tidak ada low atau lembahnya, itu belum dikatakan satu duty cycle seperti itu. Oke, next selanjutnya itu ada resolusi. Resolusi adalah tingkat ketelitian atau tingkat kehalusan suatu sistem dalam membedakan perubahan nilai. Secara umum, resolusi menunjukkan seberapa kecil perubahan yang masih bisa dideteksi atau dihasilkan oleh sebuah alat atau sistem. Dalam konteks PWM atau pulse width modulation, resolusi berarti jumlah tingkat pembagian duty cycle yang dapat diatur. Resolusi biasanya dinyatakan dalam bit. Semakin besar nilai resolusi, maka semakin banyak level duty cycle yang tersedia, sehingga mengaturnya sinyal menjadi lebih halus dan presisi. Nah, seperti pada gambar terdapat resolusi rendah atau 4 bit dan resolusi tinggi di 8 bit. Resolusi 4 bit hanya terdapat 16 tingkat, yang mana ketika kita ingin mencapai suatu nilai dengan 16 tahap itu, maka akan menghasilkan lonjakan yang sangat jauh antara satu dengan satunya. Satu di sini, dua di sini, tiga di sini. Akan semakin tinggi untuk mendapatkan nilai yang ditentukan. Sedangkan di resolusi tinggi pada 8 bit yang menghasilkan 256 tingkat, dia akan menghasilkan lonjakan yang lebih sedikit gitu. Jadi antara satu dengan satunya itu akan memiliki sedikit lonjakan. Jadi satu di sini, dua di sini, tiga di sini, hingga di 260 tingkat. Seperti itu. Selanjutnya itu ada inverting. Inverting sendiri merupakan metode penggunaan PWM di mana logika sinyal keluaran dibalik atau dibandingkan dengan PWM normal non-inverting. Pada metode ini, nilai duty cycle yang semakin besar tidak membuat sinyal berbeda pada kondisi high lebih lama, melainkan justru memperpanjang waktu sinyal berada pada kondisi low. Sebaliknya, jika duty cycle diperkecil, maka waktu sinyal high akan semakin lama. Dengan kata lain, kondisi high dan low pada sinyal PWM saling tertukar. PWM inverting biasanya digunakan pada sistem atau rangkaian yang bekerja dengan logika active low, sehingga perubahan duty cycle tetap dapat mengendalikan perangkat dengan benar tanpa perlu mengubah perhitungan di program. Metode ini juga berguna untuk menyesuaikan karakteristik perangkat keras tertentu, misalkan pada driver motor atau rangkaian LED yang merespons sinyal low sebagai kondisi aktif. Nah, dan selanjutnya itu ada non-inverting. PWM non-inverting adalah metode PWM di mana sinyal keluaran berlogika high di awal periode dan akan berubah menjadi low ketika dia pencacah atau counter mencapai nilai duty cycle. Pada metode ini, semakin besar duty cycle, maka semakin lama sinyal berada pada kondisi high, sehingga daya rata-rata dikirim ke beban juga semakin besar. Metode non-inverting merupakan metode PWM yang paling umum digunakan karena perilaku intuitif. Duty cycle kecil menghasilkan output kecil dan duty cycle besar menghasilkan output besar. Metode ini merupakan kebalikan dari metode inverting seperti itu. Selanjutnya itu ada geser pas. Geser pas atau fase PWM adalah teknik pengaturan PWM di mana sinyal PWM tidak dimulai pada waktu yang sama, tetapi digeser posisinya pada sumbu waktu meskipun memiliki frekuensi dan duty cycle yang sama.
Artinya label push atau on off tetap sama, namun yang sama artinya namun waktu awal pulsa dibuat berbeda antara sinyal. Metode ini banyak digunakan pada sistem yang memiliki lebih dari satu PWM seperti kontrol motor, inverter, dan konverter daya untuk mengurangi lonjakan arus, menekan ripple, dan juga meningkatkan efisien sistem. Dengan adanya pergeseran fase, beban tidak menerima perubahan daya secara bersamaan sehingga kerja sistem menjadi lebih halus dan stabil. Nah, sebelum aku mengakhiri pada presentasi atau penjelasan aku pada video ini, aku akan memberikan hasil dari praktikum yang aku dan teman-teman aku jalankan gitu. Apakah apa yang aku jelaskan sesuai dengan apa yang aku sudah dapatkan pada praktikum? Oke, Oke kita teman-teman, lihat. jadi ini merupakan program yang digunakan pada saat menggunakan Mega ya teman-teman, Mega 256 pada non inverting ya teman-teman. Yang pertama itu ada include Arduino. Di sini merupakan sebuah library yang digunakan yaitu Arduino.h. Ini untuk fungsi dasar seperti pin mode, digital write, dan serial. Nah, selanjutnya itu ada definisi perdefinisian yang digunakan ya teman-teman. Di sini merupakan kecepatan clock itu ada di sini ya teman-teman, 160.000 atau 16 Hz ya teman-teman. Lalu juga di sini ada pin hardware PWM dari timer. Di sini juga ada pin hardware PWM dari timer 4 ya teman-teman, menggunakan pin 5 dan pin 6. Selanjutnya yaitu ada variasi global ya teman-teman. Sebentar. Nah, variasi global tuh ada di bagian sini ya teman-teman. Di sini merupakan bagian penyimpanan parameter PWM dalam satuan tick timer, bukan persen ya teman-teman. Nah, PWM manual ini memakai ISR atau interrupt service routine ya teman-teman. Lalu juga ada variabel fase shift ya teman-teman. Nah, di sini ada mengatur pergeseran sudut PWM 0 sampai 360 derajat. Lalu juga PWM akan pakai hardware langsung dan juga dibuat manual via interrupt ya teman-teman pada bagian fase sini. Nah, selanjutnya itu ada prescaler structure. Nah, di bagian sini ya teman-teman, structure prescaler. Nah, di sini itu menyimpan pilihan pembagian clock atau prescaler digunakan untuk menyesuaikan frekuensi PWM agar tidak melebihi batas 16 bit timer. Nah, selanjutnya itu ada fungsi compute time params. Nah, di sini juga fungsinya itu untuk menghitung prescaler terbaik nilai top ICR timer resolusi PWM 8 sampai 16 bit itu terdapat pada perintah bagian compute timer params. Selanjutnya itu ada fungsi update PWM, itu pada void update ya teman-teman. Nah, void update PWM di sini itu untuk sebagai otak utama pengaturan PWM, yaitu mengatur timer 3, timer 4, bisa lihat timer 3, timer 4, lalu ada duty cycle, ada mode hardware atau manual, dan balik lagi ada yaitu inisialisasi fase shift ya teman-teman yang digunakan duty cycle. Lalu juga PWM mode hardware. Nah, bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Lalu ada fase di sini juga. Nah, selanjutnya itu ada konfigurasi timer 3 dan timer 4 ya teman-teman. Pada TCCR R3. Nah, di sini. Dan di sini di bagian if ini merupakan timer di set ke fase PWM mode 14.
ini diambil dari ICR, prescaler juga diambil dari hasil perhitungan. Selanjutnya itu ada di serial command handler di sini teman-teman. Nah, di bagian sini ya teman-teman, ini tuh berisi dari perintah serial monitor, contohnya seperti F1000, A50. F1000 itu frekuensinya 1 kHz, duty cycle-nya 50%, duty cycle B baliknya 30, lalu juga ada PA atau fase di 90, dan ada di start stop ya teman-teman. Ini merupakan fungsi sebagai antarmuka kontrol pengguna ya teman-teman pada handle serial lainnya. Lalu ada setup, ada bagian bawah. Nah, poin setup ini mengatur mode pin output. Nah, di sini pin output, lalu mengaktifkan serial, lalu menginisialisasi PWM awal, terus juga menampilkan status sistem. Ini memastikan sistem langsung ya teman-teman siap digunakan setelah Arduino dinyalakan. Selanjutnya itu ada void loop, yaitu membaca data serial karakter per karakter, menggabungkan menjadi satu baris perintah dan menghindari buffer overflow atau respon cepat ya teman-teman. Lalu ada interrupt service routine atau ISR. Nah, di sini ya teman-teman, ISR ini menghidupkan mematikan pin secara manual, dipakai saat fase shift aktif dan presisi waktu sangat tinggi ya teman-teman. Nah, oke, kita langsung ke hasil dari percobaan. Assalamualaikum. Oke, kita lihat. Oke teman-teman, jadi pada percobaan satu ini yang merupakan tes frekuensi dan tes duty cycle PWM 0-100% dengan resolusi 6 bit ya teman-teman. Jadi jika dilihat di sini ada gelombang satu high dan satu low, dan ketika frekuensi dibesarkan maka duty cycle akan semakin banyak, dan sebaliknya jika frekuensi dikecilkan maka duty cycle akan semakin kecil juga. Nah, selanjutnya selain itu juga kita mengetes dari duty cycle-nya ya teman-teman. Semakin banyak atau semakin besar duty cycle, maka frekuensinya juga atau nyalanya akan semakin banyak pada kondisi high. Dan jika duty cycle diperkecil, maka kondisi low akan lebih banyak atau lebih panjang dibandingkan kondisi high-nya, seperti itu teman-teman. Oke, yang kedua merupakan inverting dan non-inverting. Inverting terdapat pada bagian kuning dan non-inverting pada bagian biru. Dapat dilihat bahwasannya inverting lebih memiliki waktu yang panjang lama hidupnya dibandingkan non-inverting. Oke, uji 3 yaitu menggunakan hal yang sama namun ditambahkan dengan geser pas. Terlihat bahwasannya ada dua grafik, yang atas itu non-inverting dan yang biru inverting. Ketika frekuensi digeser, maka gelombang inverting akan mengikut bergeser ke arah kanan. Oke teman-teman, jadi kita selanjutnya itu pemrograman dengan menggunakan ESP32 ya teman-teman. ESP32 mini pada percobaan 456 itu merupakan program yang sama karena hanya ditambah di update yang dihasilkan saya menggunakan pada program ini ya teman-teman. Yang pertama di sini ada include arduino.h, merupakan library yang digunakan pada Arduino dan ESP seperti serial, lead setup, dan juga with wire, fungsi strength dan komunikasi serial. Selanjutnya di sini juga ada pendefinisian yang digunakan ya teman-teman. Di sini juga ada pin-pin mana saja yang digunakan dalam Arduino atau ESP ya teman-teman, ESP32. Nah, selanjutnya yaitu ada variable global ya teman-teman, yang di sini merupakan frekuensi PWM, resolusi PWM,
duty cycle, terus juga duty cycle pin 7, sudut fase pin 5 dan sudut fase pin 7. Selanjutnya ada fungsi setup, teman-teman. Setup ini untuk dijalankan sekali saat ESP menyala, terus juga mengaktifkan komunikasi serial. Lalu juga mengatur PWM pada pin 5 dan pin 7. Nah, lalu ada fungsi set PWM ya teman-teman. Isinya itu yaitu memperbarui frekuensi, memperbarui resolusi, menghitung duty cycle aktual, lalu mengirimkan sinyal ke PWM. Selain itu juga menentukan nilai maksimum PWM berdasarkan resolusi 8 bit atau 10 bit ya teman-teman. Lalu juga PWM tidak menerima persen ya teman-teman, tapi diubah ke angka absolut ya teman-teman. Nah, lalu juga ada pada PWM 5 ya teman-teman, yaitu pada non-inverting menggunakan PWM 5 now low 100% high ya teman-teman. Selanjutnya yaitu ada PWM inverting digunakan pada pin 7 dengan status 0% high dan 100% low, yaitu sinyal terbalik ya teman-teman. Nah, selanjutnya yaitu juga ada fungsi loop ya teman-teman. Nah, pada bagian sini itu berisi program-program loop, yaitu membaca perintah dari serial monitor, terus juga mengontrol PWM secara real time. Lalu juga di sini juga ada set pin ya teman-teman. Untuk mengatur duty cycle pin 5 menjadi 50%. Selanjutnya itu juga ada pada bagian frekuensi race. Nah, pada bagian sini ya teman-teman, ini merupakan frekuensi 100%, resolusi duty cycle pin 5, 7, fase pin 5 dan fase pin 10. Ini merupakan parameter-parameter atau nilai yang digunakan pada frekuensi, resolusi, duty cycle dan fase. Lalu juga ada validasi data ya teman-teman, atau safety pada if duty cycle 5. Nah, pada bagian sini merupakan validasi data, yaitu jika duty cycle melebihi batas, resolusi tidak valid, dan fase melebihi dari 360 derajat, seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi percobaan keempat kali ini yaitu menggunakan ESP32S2 mini Lolin dan pada resolusi 6 bit hingga 10 bit pada PWM 0 sampai 100. Jadi di sini kita akan mengurangi resolusi bitnya menjadi 9 bit dan frekuensinya menjadi 100 bit dengan duty cycle 50, dan ketika di run atau dijalankan maka waktu dari duty cycle akan semakin kecil karena dari pengaruh duty cycle sendiri. Ketika kita mengurangi bitnya juga dengan membesarkan frekuensi namun duty cycle-nya dibesarkan, maka waktu pada duty cycle akan besar karena ini berpengaruh besar oleh duty cycle. Semakin besar duty cycle maka nyala suatu duty cycle akan lebih lama, seperti itu. Oke, percobaan kelima yaitu ESP32S2 mini Lolin dengan inverting dan non-inverting. Terlihat bahwasanya ada dua, yaitu yang atas non-inverting dan yang bawah inverting. Ketika nilai duty cycle dibesarkan maka akan terlihat waktu high akan lebih lama, dan ketika frekuensi ikut dibesarkan maka tinggi gelombang akan tinggi pada inverting dan non-inverting akan lebih rendah. Oke, jadi percobaan terakhir yang keenam ini merupakan ESP32S2 Lolin sama dengan program sebelumnya yaitu inverting dan non-inverting. Pada bagian inverting berwarna biru ini, ketika digunakan geser pas atau penggeseran pada gelombang, maka gelombang akan menggeser seiring kita menggeser fase shift yang ada pada interface. Seperti itu teman-teman. Oke teman-teman, mungkin itu saja video atau pemaparan yang aku bisa sampaikan dalam pertemuan kita di video kali ini. Mohon maaf jika ada kekurangan atau kesalahan informasi yang saya berikan. Bisa kalian komentar di bawah mengenai apa saja masukan yang akan kalian berikan, karena di sini kita sama-sama belajar. Cukup sekian, bye bye semuanya.